Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 3471. Mandy merenungkan situasinya sejenak. Aku sudah memikirkannya. Kita sudah 3 kali memintanya untuk bertemu sebelum dia akhirnya setuju bertemu di arena adu banteng. Pertama, dia tidak mau membuang-buang waktu lagi untuk melihat kita. Kedua, dia ingin memamerkan kekuatannya. Ketiga, mungkin dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk melihat apakah aku layak untuk bernegosiasi dengannya. Harvey tersenyum tenang. Perempuan yang menarik. Tidak heran dia bisa menjadi nyonya kelima Jeff meskipun tanpa latar belakang atau identitas yang kuat. Menyadari bahwa perempuan itu mungkin luar biasa, Harvey mengirim pesan dari ponselnya. Bagaimanapun juga, tidak ada salahnya mengambil langkah pencegahan. 1 jam kemudian, mobil tiba di pinggiran Floodwell. Sebuah tempat yang tampak seperti kolosem terlihat. Tempat itu sangat besar. Bangunannya sendiri tampak seperti model antik. Sisi timur, selatan, dan barat memiliki tribun setinggi 10 kaki. Pintu masuk arena banteng berada di utara. Sebuah lahan basah yang mirip lapangan sepak bola terletak di tengah kolosem. Pagar baja yang dilapisi kawat berduri juga mengelilingi tempat itu. Bau darah memenuhi seluruh area. Sudah tentu, banyak banteng yang mati di tempat ini. Saat itu tidak ada pertunjukan banteng, namun banyak orang berbaju tradisional duduk di sekitar tribun. Beberapa duduk diam, beberapa marah, beberapa tampak lesu, sementara yang lain tampak bersemangat seperti telah disuntik adrenalin. Tempat ini tentu cukup mahal untuk dikunjungi. Mandy membawa Harvey masuk dan langsung menuju ruang VIP. Aku Mandy dari Hearthstone Corporation. Aku seharusnya bertemu CEO Stanton di sini. Setelah mengonfirmasi identitas Mandy lewat walkie-talkie, penjaga lalu membawa dia dan Harvey masuk ke ruangan. Karena Harvey diam saja sepanjang waktu, semua orang mengira dia hanyalah pengawal. Mereka berdua berjalan menyusuri jalur yang tampak elegan sebelum tiba di depan tribun utama yang setengah terbuka. Arena adu banteng terlihat langsung dari bawah tribun. Bau darah juga sangat terasa. Ada seorang staf yang menggiring 2 banteng ke dalam arena begitu Harvey dan Mandy tiba. Setelah kain merah melambai di udara, kedua banteng yang semula diam itu langsung saling menyeruduk tanpa ragu. Tanduk tajam mencabik tubuh lawan. Bau amis darah menyebar di udara. Mandy jelas terlihat agak tidak nyaman setelah melihat pemandangan itu. Meskipun wajahnya sedikit pucat, dia berhasil tetap tenang. Sementara itu, beberapa orang duduk di sofa di tengah, dikelilingi oleh banyak pengawal. Mereka memegang gelas anggur merah mahal sambil menonton pertunjukan di bawah dengan penuh semangat. Beberapa bahkan bersorak keras untuk banteng mereka. Di antara kelompok itu, duduk seorang wanita yang sangat mencolok dalam balutan gaun merah. Auranya memikat, menyebutnya dominan saja terasa kurang. Harvey bisa merasakan bahwa orang biasa takkan mampu menarik perhatiannya, bahkan dari kejauhan. Bab 3472. Dibandingkan dengan keanggunan yang biasanya dimiliki oleh wanita-wanita kaya, Eleanor berbeda. Dia memancarkan kepercayaan diri yang tidak terlukiskan. Dia begitu tenang dan percaya diri hingga orang-orang di sekitarnya akan yakin bahwa dia mampu menyelesaikan masalah apapun. Tanpa diragukan lagi, wanita itu adalah gundik kelima Jeff. Seorang pria dengan wajah angkuh berdiri tepat di samping sang gundik. Sesekali pria itu menghembuskan asap rokok, wajahnya terlihat sangat sombong. Dia adalah pengawal pribadi Eleanor. Statusnya pasti cukup tinggi juga. Dia tidak akan bertindak seangkuh itu jika tidak. Mandy menatap Harvey, seakan memberi isyarat agar dia tidak ceroboh, lalu berjalan mendekati Eleanor dengan senyum. Selamat pagi, CEO Stanton. Sapanya sambil mengulurkan tangan kanannya. Saya Mandy dari Hearthstone Corporation. Saya datang hari ini untuk membahas soal utang. Saya harap Anda memiliki waktu untuk itu.
Orang-orang di sekitar langsung menatap tajam ke arah Mandy setelah mendengar ucapannya. Dia meminta uang pada Eleanor. Itu sama saja dengan meminta uang pada Jeff. Apa dia tidak ingin tinggal di Floodwell lagi? Atau dia sedang cari mati? Pria berwajah angkuh itu menyipitkan matanya. Ia menilai Mandy dengan pandangan sinis sebelum mengejek dingin. Ia merasa Mandy seharusnya sudah cukup beruntung bisa berdiri di depan Eleanor dan berbicara dengannya. Mandy sama sekali tidak pantas meminta uang dari Eleanor. CEO Zimmerman. Tanya pria itu dingin tanpa ragu. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa meminta uang seenaknya begitu? Selain itu, apakah kau yakin utangnya benar-benar ada? Sebaiknya pikir dulu sebelum bicara bodoh. Kenapa CEO Stanton harus berutang padamu? Sungguh lelucon. Mandy, yang awalnya memang tidak terlalu berharap bisa mendapatkan kembali uangnya, mengernyitkan dahi setelah mendengar nada bicara pria itu. Namun, dia mengabaikannya sepenuhnya dan menatap Eleanor dengan mata tajam. CEO Stanton, kami memiliki surat utang, kontrak, dan dokumen lengkap. Anda tentu tidak akan menyangkalnya kan? Apakah kau tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan, Jalang? Bentak pria itu dengan marah. Melihat sikap Mandy, pria itu hampir saja menempelkan cerutunya ke wajah Mandy. Mandy ingin mengatakan sesuatu, namun Eleanor akhirnya mengangkat kepalanya. Dia sangat mirip dengan Norika Fujikawa, ekspresi lembut yang sulit dijelaskan tampak di wajahnya. Tidak heran para bos di industri hiburan rela melakukan apapun untuk mendapatkannya. Inilah alasan mengapa seseorang seperti Jeff sangat memanjakannya. Saat itu, Eleanor tidak menunjukkan senyum memesonanya. Tatapannya yang jauh menatap Mandy. Kemudian, dia dengan santai mengibaskan kipas sutranya. CEO Zimmerman. Kamu adalah tamu di sini. Karena kamu sudah berada di arena adu banteng, bagaimana kalau kita bertaruh? Pilih bantengnya. Jika kamu menang, kita akan bicara soal utang. Kalau kalah, utangnya dianggap lunas. Ayo, pilih racunmu. Eleanor tak menunjukkan emosi apapun saat berbicara, nadanya dingin. Bab 3473. Orang-orang di sana menunjukkan senyum samar di wajah mereka. Sudah tentu, ini bukan pertama kalinya mereka melihat hal seperti ini terjadi. Eleanor telah menguras orang-orang dengan trik ini sejak lama. Tidak peduli banteng mana yang dipilih Mandy, hasilnya selalu sama, banteng itu akan mati karena kecelakaan. Entah diracuni sampai mati, atau mati karena cedera fatal. Karena ini adalah wilayah Eleanor, dia selalu punya keputusan akhir terhadap hasilnya. Kamu sudah keterlaluan, CEO Stanton. Mandy mengerutkan kening. Dia bukan lagi wanita polos yang baru masuk ke dunia bisnis. Dia tahu bahwa jika dia benar-benar bertaruh dengan Eleanor, dia kemungkinan besar akan kalah. Atau lebih tepatnya, dia pasti kalah. Mungkin seluruh adegan ini sudah diatur oleh Eleanor. Eleanor ingin Mandy kehilangan $150 juta dalam sekejap. Keterlaluan. Eleanor membalas dingin. Dia mengangkat bahu, bibirnya membentuk senyum samar. Tidak ada seorang pun yang berani menagih uang dariku di Floodwell, atau bahkan di seluruh wilayah barat daya negara H. Aku sudah sangat menghargaimu dengan tidak membunuhmu langsung. Aku sudah memberimu begitu banyak kelonggaran, tapi kau bahkan tidak mau bermain denganku. Apa kau meremehkan kami? Eleanor dengan tenang mengangkat kepalanya. Dia masih duduk, tapi ekspresi penuh wibawa terlihat jelas di wajahnya, seolah dia adalah ratu yang meremehkan rakyatnya. Jadi, Mandy ragu-ragu, dia tahu dia pasti akan merasa marah jika tidak menerima permintaan itu. Tapi jika dia menerimanya, uangnya akan hilang begitu saja. Meski dengan semua pengalaman yang telah dia dapatkan, Mandy merasa buntu. Tepat saat Mandy merasa terpojok, seseorang melangkah maju dan memegang tangannya yang lembut sambil menunjukkan senyum hangat. Biarkan aku yang menangani ini. Harvey berjalan ke tengah kerumunan sebelum dengan tenang tersenyum ke arah Eleanor. CEO Stanton kan? Aku akan bermain denganmu. Ada banteng hijau dan kuning di lapangan.
Aku akan memilih yang hijau. Apakah itu tidak masalah bagimu? Eleanor menatap Harvey dengan tenang sebelum tertawa kecil. Apa kau yakin punya hak untuk membuat keputusan untuk CEO Zimmer? Bukankah kau hanya seorang pengawal? Yang lainnya mencemooh saat melihat ke arah Harvey, seolah mereka sedang menonton pertunjukan badut. Seorang pengawal mencoba pamer. Dia pikir dia siapa? Pahlawan yang menyelamatkan wanita dalam kesulitan. Apa yang dia pikirkan? Apa dia sudah gila? Dia bahkan tidak punya hak. Mandy menjadi cemas setelah melihat Harvey maju. Namun, dia tidak punya pilihan lain selain membiarkannya terjadi pada titik ini. Meski dia tidak ingin ini terjadi, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menahannya. Perkataan Harvey adalah perintahku. Dia bisa melakukan ini untukku. Baik. Kalau begitu, mari kita mulai. Eleanor menunjukkan senyum samar kepada keduanya. Aku harap kau bisa menepati janji, CEO Zimmer. Kau memilih yang hijau. Aku yang kuning. Sekarang. Sebelum Eleanor bisa menyelesaikan kalimatnya, Harvey melangkah maju dan merampas senjata dari salah satu pengawal. Lalu, dia menarik pelatuknya tepat ke arah arena banteng. Dor. Setelah suara tembakan keras, banteng kuning tergeletak dalam genangan darah. Harvey meniup laras pistolnya. Yang hijau masih hidup. Yang kuning mati. Maaf, CEO Stanton. Kau kalah taruhan. Bab 3474. Kerumunan itu terkejut. Semua orang menatap Harvey dengan tidak percaya. Tidak ada yang menyangka bahwa Harvey benar-benar akan melakukan hal seperti itu untuk mengatasi tipu muslihat Eleanor. Faktanya, biasanya hanya Eleanor yang melakukan hal seperti itu kepada orang lain. Ini adalah pertama kalinya dia sendiri diinjak seperti ini. Mandy terpaku. Dia merasa dirinya menjadi agak lambat. Dia tidak menyangka Harvey akan melakukan sesuatu yang begitu sederhana namun gegabah. Namun, dia tidak bisa mengubah apapun pada titik ini. Meskipun dia sangat khawatir, dia hanya bisa berpura-pura tenang sambil berdiri di belakang Harvey. Kau bajingan. Berani-beraninya kau menembak banteng itu. Banteng milik Nyonya kelima. Bisakah kau menanggung akibat dari perbuatan seperti itu? Kerumunan menjadi gempar. Beberapa dari mereka membalik meja kopi di depan mereka sebelum melompat dari sofa. Beberapa pengawal mencabut senjata mereka dan melepaskan pengaman sebelum menodongkannya ke arah Harvey. Pengawal lain yang mengetahui situasi itu pun membawa senjata dan mengepung seluruh tempat. Beberapa dari mereka bahkan membawa anjing serigala. Langkah kaki yang cepat, gonggongan keras, dan suara pengaman senjata terdengar dengan nyaring. Suara-suara itu cukup untuk membuat seseorang mati ketakutan. Mandy tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah karena situasi yang menakutkan itu. Namun, dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri sebelum kembali berdiri bersama Harvey. Semua orang menatap mereka berdua dengan pandangan kejam dan penuh ejekan. Setelah tersadar, mereka mengira Harvey pasti sudah bosan hidup. Apa dia ingin Eleanor mendapat alasan untuk membunuhnya atau bagaimana? Berani sekali dia bertindak seenaknya di wilayah orang lain. Seorang pemuda dengan tampang angkuh mengeluarkan belati dan menjilat mata pisaunya, dengan senyum dingin di bibirnya. Kau tahu berapa harga banteng milik Nyonya kelima itu, bajingan? 1,5 miliar dolar per ekor. Lupakan uangmu kembali, kau harus membayar lagi 1 miliar 350 juta dolar. Kalau tidak, aku akan tunjukkan rasanya ditusuk benda ini. Namun, Harvey sama sekali mengabaikan pria itu dan melirik ke arah Eleanor. Sesuai kesepakatan, aku memilih yang hijau. Karena yang kuning sudah mati, artinya aku menang. Kita bisa bicara soal utangnya sekarang kan? Harvey memutar senjata api di tangannya dengan santai sebelum melemparkannya ke arah pria sombong itu seolah-olah itu sampah. Pria itu langsung mengedarkan pandangannya dengan panik sebelum akhirnya membeku. Dia segera sadar bahwa Harvey kemungkinan besar adalah seorang ahli. Floodwell memang memiliki cukup banyak seniman bela diri. Tapi hanya sedikit yang bisa membuat senjata api seperti kerupuk.
Pemandangan itu saja sudah cukup membuktikan bahwa Harvey adalah sosok yang cukup kuat. Tenggorokan semua orang terasa kering, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Mereka sulit percaya bahwa Harvey benar-benar manusia. Orang biasa tidak akan mampu melakukan hal seperti itu. Kau cukup kuat, anak muda. Tidak heran kau bisa bertindak seperti ini. Eleanor tersenyum, namun senyuman itu segera berganti dengan tatapan dingin. Tapi kau lupa satu hal. Kau berada di Floodwell. Bab 3475. Tidak peduli siapa dirimu, di sini, kau hanya diizinkan untuk membungkuk. Seorang yang dulu kuat, kini lebih rendah dari orang biasa. Kata Eleanor dengan senyum angkuh. Lagi pula, hanya orang kuat yang berani menantang orang sepertimu. Balas Harvey dengan tenang. Semua orang terkejut setelah mendengar kata-kata Harvey. Nada bicara dan tindakannya tidak hanya tidak sopan terhadap Eleanor, dia seakan menginjak-injak Eleanor. Eleanor menatap Harvey dengan pandangan dalam. Lalu, dia menyeruput cappuccino-nya. Karena kau begitu dominan, mari kita tidak bicara soal siapa yang lebih kuat dulu. Mari kita bicara soal keadilan. Karena ini sebuah pertaruhan, kita setidaknya harus membicarakannya kan. Pertarungan bahkan belum dimulai, dan kau sudah menembak mati banteng kuning itu. Kau dengan sengaja melanggar aturan di sini. Apa kau pikir kau bisa menyenangkan orang banyak dengan melakukan hal seperti itu? Menyenangkan orang banyak. Ia terkekeh. Dia melangkah maju dengan tangan terlipat di dada. Apakah menyenangkan orang banyak penting bagi seseorang sepertimu, CEO Stanton? Tanya Harvey, menatap tajam ke arah Eleanor. Menurutku kekuasaan sangat berarti bagimu. Jika kau benar-benar ingin memperdebatkannya. Anggap saja kita diberi kesempatan untuk bernegosiasi jika menang, dan kita akan kehilangan 150 juta jika kalah. Apa menurutmu itu adil? Jika kau benar-benar ingin keadilan, maka kau akan membayar kami jika kami kalah, dan kau akan membayar 2 kali lipat jika kami menang, sebagai bunga. Pada awalnya pun, kau tidak punya hak untuk memaksaku ikut dalam permainanmu. Lalu kenapa aku harus menyenangkan orang banyak kalau begitu? Harvey tetap tidak menunjukkan emosi. Ia tetap tenang bahkan saat berdiri di hadapan sekelompok besar petarung. Aura mendominasi memenuhi udara. Harvey memandang wanita itu dengan ekspresi sangat dingin. Sangat menarik. Eleanor tidak marah setelah mendengar kata-kata itu. Tatapan dalam tadi kembali muncul di wajahnya. Ia melambaikan tangan untuk menghentikan anak buahnya agar tidak melakukan apapun, lalu mengeluarkan sebuah laptop. Dia melihat layar sejenak sebelum meletakkan laptop itu di atas meja kopi. Kau pasti Harvey York, pria yang mengubah distrik baru Floodwell menjadi kuburan dan memberi pukulan telak pada aliansi bisnis Floodwell. Kau juga orang yang memegang lencana penegakan hukum Longmengkan. Kata Eleanor setelah merenung sejenak. Benar sekali. Harvey memperlihatkan senyum menggoda. Kau tahu banyak tentang aku. Karena kau tahu seberapa kuat diriku, kenapa tidak langsung saja serahkan uang itu padaku? Itu akan menguntungkan kita berdua. Jika aku marah, aku bisa saja mengubah pusat White Bean jadi kuburan juga. Segalanya akan menjadi buruk. Kau akan rugi sedikit jika itu terjadi. Harvey dengan tenang mengingatkan Eleanor tentang konsekuensinya, sambil tetap tersenyum. Berani-beraninya kau mengancam CEO Stanton. Seorang pria dengan ekspresi congkak menunjuk tajam ke arah hidung Harvey. Apa kau lupa sesuatu? Menurutmu tempat apa ini? Ini Floodwell. Ini wilayah kami. Berani-beraninya orang luar sepertimu bertingkah tinggi di sini. Kau ingin mencari masalah denganku. Bab 3476. Harvey mengabaikan pria itu dan malah tersenyum pada Eleanor. Sepertinya kau bukan guru yang cukup baik, CEO Stanton. Anjingmu menggonggong saat kau bicara. Itu sama sekali tidak terlihat berkelas. Sebenarnya, ini kemunduran, bukankah begitu? Apa yang kau katakan, bajingan? Coba ulangi kalau berani. Pria yang tampak arogan itu menatap tajam ke arah Harvey, aura mengerikan menyelimuti dirinya.
Pendengaranku kurang bagus. Coba ulangi, kenapa tidak? Jika aku mendengar sesuatu yang tidak kusukai, aku akan mencekikmu sampai mati. Pria itu menggulung lengan bajunya, bersiap memberikan pelajaran pada Harvey yang tidak akan pernah ia lupakan. Maka temuilah dokter. Jawab Harvey dengan tenang. Kau tidak punya hak untuk menyuruhku mengulangi kata-kataku. Fuwosh. Pria itu langsung naik pitam, dia melangkah maju dan melancarkan pukulan tepat ke wajah Harvey. Pukulan itu cukup mengerikan. Siapapun yang melihat pasti akan mengira dia seorang ahli bela diri. Semua orang bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada Harvey jika pukulan itu mengenainya. Tapi sebelum Eleanor bisa menghentikan pertunjukan, sebelum semua orang bisa melihat apa yang terjadi, punggung tangan Harvey sudah lebih dulu mendarat di wajah pria itu. Plak! Dengan suara tamparan yang keras, pria itu langsung terpental. Ia menghantam meja kopi dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk bangkit kembali. Apa menurutmu, pelayan sepertimu pantas menantangku? Harvey mengelap tangannya dengan tisu. Kau pikir siapa dirimu? Selir kelima. Atau Jeff Bauer sendiri? Selain mengganggu pandangan, kau hanya berguna untuk mengotori tanganku. Harvey terlihat jijik, seolah baru saja menamparkan setumpuk sampah. Kau! Pria itu bangkit terlatih-tatih sambil menutup wajahnya yang membengkak, ekspresinya sangat jelek. Ia ingin maju lagi ke arah Harvey, ia ingin mencabut senjata api di pinggangnya. Namun Eleanor melambaikan tangan, menghentikan amarahnya. Sikap tegas dan dingin Eleanor terasa meskipun wajahnya tetap tenang dan anggun. Pria ini tidak tahu bagaimana bersikap. Dia hanya salah satu pelayanku. Namun, kau seharusnya melihat siapa tuannya sebelum mengejar budaknya. Memukul salah satu pelayanku di wilayahku sendiri, bukankah itu agak keterlaluan? Eleanor menyesap anggur merahnya. Negosiasimu tampaknya sangat tidak tulus. Rasa hormat itu bersifat timbal balik. Jawab Harvey. Jika kalian tidak menunjukkan rasa hormat, mengapa kami harus melakukannya? Selain itu, kau hanyalah selir kelima Jeff. Kau bukan siapa-siapa. Kau pikir siapa dirimu? Terus terang saja, aku sudah cukup menghormatimu dengan membiarkan orang ini hidup. Jika orang lain, mungkin sudah kupukul sampai mati sejak tadi. Tentu saja, dia hanya mendapat satu kesempatan. Jika aku melihat ada pelayanmu yang mencari masalah lagi, aku sendiri yang akan mengajari mereka sopan santun. Harvey menatap tenang ke arah pria yang masih terlihat sombong itu. Mata pria itu berkedut panik. Ia tiba-tiba teringat bahwa orang India yang tinggi dan kuat pun sudah ditumbangkan oleh pria di hadapannya. Pria seperti dirinya bukanlah apa-apa. Bab 3477. Kau sudah keterlaluan, Harvey. Jangan lupakan satu hal. Ini Floodwell. Tempat ini milik keluarga Bauer. Kau tidak bisa seenaknya membuat masalah di sini. Eleanor langsung menatap dingin. Banyak anak buahnya menghunus belati dan membuka pelindung senjata mereka, wajah mereka tampak garang. Seperti yang dikatakan Eleanor, ini adalah Floodwell. Harvey hanyalah orang luar. Tidak peduli seberapa hebat pencapaian Harvey. Di mata orang-orang ini, dia tetap lebih rendah dari mereka. Mereka percaya bahwa hanya dengan satu kata dari Eleanor, mereka bisa mencincang Harvey menjadi daging tanpa ragu sedikit pun. Bahkan anjing-anjing di sana menggonggong seakan ingin mencabik-cabik Harvey dan Mandy. Wajah Mandy tampak kehilangan warna. Dia sudah beberapa kali mengalami situasi seperti ini, tapi tetap saja merasa takut. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang wanita yang tidak berdaya. Itu hal yang wajar. Harvey, di sisi lain, hanya melihat sekeliling dengan tenang. Kita semua orang dewasa di sini, CEO Stanton. Jangan mainkan trik murahan seperti ini. Aku hanya akan semakin meremehkanmu. Jika senjata itu bisa membunuhku, seharusnya aku sudah mati berkali-kali sekarang. Karena aku masih berdiri di sini tanpa goresan sedikit pun, berarti semua itu tidak ada gunanya bagiku. Eleanor mencibir dingin lalu menyipitkan matanya ke arah Harvey. Aku tahu kau hebat. Aku sudah membaca laporan lengkap tentangmu.
Tapi kau juga harus tahu, selalu ada orang yang lebih hebat darimu. Kau sedang berada di Floodwell. Longman dan Istana Emas penuh dengan ahli bela diri. Tidak ada orang luar yang berani pamer kekuatan di sini. Dan kau bukan pengecualian, Harvey. Tentu saja aku tahu selalu ada orang yang lebih hebat dariku. Jawab Harvey tenang. Sayangnya, orang itu bukan kau, dan bukan juga Jeff. Identitasmu tidak akan bisa menghentikanku. Aku tanya sekali lagi. Apakah kau akan membayar uang itu atau tidak? Eleanor memperlihatkan ekspresi penasaran setelah melihat ekspresi Harvey. Itu jumlah besar. Aku tidak punya kuasa untuk memutuskan. Katanya sambil menilai Harvey dari atas ke bawah. Aku tidak punya uang. Kau tidak akan mendapatkannya meski mencincangku sekalipun. Jika kau berani, langsung saja temui Tuan Muda Bauer. Tapi dia sudah mengatakan kepadaku. Pengecut sepertimu tidak akan pernah berani menemuinya. Itulah kenapa dia menyuruhku menyampaikan pesan ini padamu. Carilah dia jika kau berani. Jika tidak bisa, anggap saja uang itu sebagai hadiah. Apa kau tidak senang dengan itu? Kalau begitu, pergi sana. Enyahlah. Apa kau bahkan punya nyali untuk melakukan itu? Eleanor menampilkan ekspresi penuh penghinaan. Dia sudah terlalu sering melihat orang luar yang kuat dan sombong mencoba membuat masalah dengannya. Tapi, apa yang terjadi? Mereka semua mundur setelah mendengar nama Jeff. Bab 3478. Orang-orang di sekitar Harvey menatapnya dengan jijik. Omong besar. Sekarang apa lagi? Yang bisa dia lakukan hanya pamer di depan wanita. Jika memang sehebat itu, pergi temui Jeff saja. Sungguh lelucon. Hadiah. Harvey menyipitkan matanya, namun wajahnya tetap tanpa ekspresi. Haruskah aku juga membawakan bunga ke kuburannya? Dia mungkin marah jika aku tidak membawanya. Bam! Eleanor menendang meja kopi di depannya. Berani-beraninya kau menghina Tuan Muda Bauer, brengsek. Serunya marah. Aku menghina dia. Harvey tertawa kecil sebelum berbalik. Katakan padanya, aku ingin uangku besok siang. Jika tidak, aku akan menambahkan bunga 10% setiap hari. Jika dia masih belum mengembalikannya, aku akan pastikan dia masuk ke dalam kubur. Harvey kemudian pergi sambil menggandeng tangan Mandy. Eleanor tertawa dingin. Berani-beraninya kau mengancam Tuan Muda Bauer. Biarkan aku memberi tahumu sesuatu. Jika kau berhasil keluar dari pintu ini hidup-hidup, aku akan memanggilmu ayah. Tangkap dia. Pengawal-pengawal Eleanor melangkah maju, siap mencabut senjata mereka kapan saja. Harvey menoleh dengan tenang. Kau tidak pantas bicara begitu, CEO Stanton. Kau hanyalah gundik kelima Jeff. Bahkan tidak layak dihargai. Kau. Eleanor begitu marah, sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Harvey menjentikkan jarinya dengan ringan. Swosh, swosh, swosh. Terdengar suara udara terbelah tiba-tiba. Para pengawal bertampang garang itu menjerit kesakitan sebelum terjatuh ke tanah, memegangi tangan mereka dengan kesakitan. Penembak jitu. Sudah ada penembak jitu yang menunggu di luar. Eleanor ketakutan. Karena Harvey bisa dengan mudah mengalahkan para pengawalnya, tentu ia juga bisa melakukan hal yang sama padanya. Saat ekspresi ketakutan muncul di wajah bangsawannya, Harvey berjalan mendekat dan mengetuk kepalanya sebelum berbalik. Mainkan saja peranmu sebagai gundik dengan benar. Jangan pernah berpikir kau lebih dari itu. Cepat atau lambat, kau hanya akan menjadi bahan tertawaan. Wajah Eleanor langsung menggelap. Harvey, bukankah kita sedang tidak menghormati Jeff sekarang? Kembali di dalam mobil Maybach, Mandy yang selama ini berhasil tetap tenang akhirnya terlihat ketakutan. Bagaimanapun juga, Harvey sudah memprovokasi Joseph karena dirinya. Ia merasa sangat bersalah setelah menyadari bahwa Harvey sudah berurusan dengan Jeff bahkan sebelum mereka bertemu. Kamu pikir aku membuatnya marah? Ia tersenyum. Pada saat yang sama, ia memuji Rahel lewat pesan teks. Apa dia punya hak apa untuk marah? Atau lebih tepatnya, apa yang bisa dia lakukan selain marah? Sudah sewajarnya membayar apa yang dipinjam. $150 juta bukan jumlah yang kecil.
Lagi pula, aku sudah membiarkan dia lolos tanpa membunuh anak buahnya. Eleanor wanita yang cerdas. Dia seharusnya menyadari jika kita hanya memamerkan kekuatan kali ini. Lain kali tidak akan semudah ini. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah dia bisa meyakinkan Jeff untuk mengembalikan uangnya atau tidak. Tentu saja, Harvey memutuskan untuk membiarkan Jeff memilih apakah ingin menjadi musuh atau teman. Harvey sudah punya banyak musuh di Floodwell. Bagaimanapun, tidak masalah pilihan apa yang diambil Jeff. Bab 3479. Mandy menghela napas. Tapi melihat dari sikap Eleanor, dia sepertinya tidak akan menyerah begitu saja. Kalau dia lengah dan mulai membujuk Jeff untuk menentang kita, kita akan berada dalam masalah besar kan? Tentu saja, Mandy sangat memahami perilaku Eleanor. Dia tersenyum. Keluarga Bauer terbagi menjadi 3. Setiap tuan muda dipilih langsung oleh sang kepala keluarga. Tentu saja, mereka bukan orang biasa. Atau lebih tepatnya, mereka pasti orang yang cerdas. Memang, taktik kita mungkin berhasil, tapi itu mungkin tidak akan membuat Jeff menyerah dengan mudah. Mandy terdiam. Jadi maksudmu? Tentu saja kita harus bertindak cepat. Dia tersenyum. Tapi tidak perlu terburu-buru. Kita sudah memberinya waktu 3 hari. Kalau dia masih belum tahu harus memilih bagaimana, aku akan mengajarinya lagi. Harvey menyingkirkan pikiran-pikiran itu dan fokus pada KTT Longman untuk saat ini. Keesokan paginya, Harvey muncul di Gimnasium Floodwell untuk babak kualifikasi tingkat provinsi. Acara kali ini tampak jauh lebih mewah dibandingkan 2 kualifikasi sebelumnya. Selain para petinggi Longman, para penguji juga bukan orang sembarangan. Dikatakan bahwa pemimpin cabang Longman bertanggung jawab atas acara ini. Hal ini dilakukan agar KTT Longman tetap jujur dan adil. Penguji kualifikasi Floodwell dikabarkan adalah pemimpin cabang Longman Floodwell. Saat Harvey tiba di lokasi, dia melihat ratusan penonton di sekelilingnya serta para peserta lainnya. Selain beberapa murid Longman, ada juga cukup banyak orang yang tereliminasi dari kualifikasi sebelumnya. Cory duduk di salah satu kursi penonton sambil menggemeretakkan giginya. Semua orang ingin tahu siapa yang akan mendapatkan posisi pertama. Tapi Cory ingin melihat wajah Harvey hancur di atas ring. Lagi pula, acara kali ini kemungkinan besar akan kembali menjadi pertarungan. Apa kau sudah dengar? Penguji kali ini mungkin Bowen Lee, pemimpin cabang Longman Floodwell. Dikatakan bahwa dia adalah King of Arms. Dia sangat kuat. Orang-orang juga mengatakan dia punya temperamen yang sangat buruk. Dia punya pendapat yang kuat soal bagaimana cara menguji peserta. Seseorang seharusnya menggantikan posisinya kali ini, tapi dia marah-marah dan entah bagaimana berhasil mempertahankan tanggung jawab itu. Mungkin salah satu muridnya ada di sini. Apa dia berniat curang? Harvey duduk di belakang, diam-diam mendengarkan semua gosip itu. Wajah para peserta tampak ngeri saat mendengar nama Bowen disebut. Sudah tentu, reputasi pria itu tidaklah baik di Floodwell. Beberapa menit kemudian, beberapa orang muncul di atas panggung. Selain Fisher, tidak ada yang saling mengenal. Sudah jelas, mereka ini pasti pindahan dari cabang lain. Bab 3480. Seorang pria bersetelan keluar tidak lama setelah itu. Ia berjanggut, mirip seperti seseorang dari Island Nation. Tingginya jauh melebihi orang-orang di sana. Aura garang dan mendominasi terasa darinya. Harvey menatap pria itu dengan penasaran. Lalu, dia menyadari bahwa pria itu sangat mirip dengan Larissa. Dia tahu bahwa pria itu tidak lain adalah Bowen Lee, pemimpin cabang Longman Floodwell. Beberapa petugas melafalkan kata-kata asing sebelum memperkenalkan para juri dan penguji. Setelah itu, Bowen naik ke atas panggung dan menatap ke depan dengan tenang. Selain memiliki kekuatan untuk bergerak di dunia bawah, semua orang tahu bahwa hal terpenting adalah mempelajari seni membunuh dari berbagai aliran dan kutukan. Tujuannya bukan untuk mengajarkan cara membunuh, tetapi agar kalian memiliki kekuatan untuk melindungi diri saat menghadapi situasi aneh. Itulah mengapa ujian ini akan sangat berbeda dari sebelumnya.
Menurut penilaianku, ada seseorang di sini yang terkena kutukan dari sesuatu yang tidak diketahui. Itulah sebabnya dia berada dalam kondisi sulit saat ini. Siapapun yang bisa membebaskannya dari keadaannya saat ini akan mendapatkan pengakuanku. Mereka akan menjadi juara dalam kualifikasi tingkat provinsi. Selain mendapatkan persahabatanku dan uang sebesar $150.000, mereka juga berhak mengikuti ujian akhir di KTT Longmen. Bowen melambaikan tangannya, dan dua murid Longmen dengan hati-hati mendorong kursi roda ke depan. Seorang wanita terikat di kursi roda. Dia mengenakan pakaian rumah sakit, tubuhnya gemetar, matanya dipenuhi ketakutan. Namun, ekspresinya tetap datar, seolah-olah lumpuh. Jika bukan karena teriakan sesekali yang keluar darinya, semua orang pasti mengira dia sudah menjadi mayat. Meskipun wanita itu berada beberapa meter dari para peserta ujian, mereka semua mengernyit. Sementara itu, Harvey terkejut. Larissa. Larissa tidak memakai riasan, dia terlihat sangat menyedihkan, tapi Harvey tetap mengenalinya. Namun, Larissa tidak lagi seperti wanita bosi yang dulu, dia tampak seperti berada di ambang kematian. Seluruh lengannya dipenuhi lubang kecil. Jelas, dia telah menerima banyak pengobatan dalam waktu singkat. Tapi melihat kondisinya sekarang, semuanya sia-sia. Saat Harvey menyipitkan mata, Bowen berkata, "Aku membawa pasien ini dari rumah sakit. Dia terluka akibat peluru nyasar, tapi hanya luka luar. Tapi luka sebenarnya bukan itu. Dia terkena kutukan yang tidak diketahui asalnya. Aku tidak bisa memberitahumu dari mana asalnya. Tapi aku bisa memberitahu kalian ini, kalian akan menemukan berbagai kutukan seperti ini di dunia nyata. Karena kalian semua adalah generasi muda pilihan dari Floodwell, kalian pasti luar biasa. Menangani ini seharusnya tidak terlalu sulit kan? Setiap orang mendapat kesempatan untuk mencoba. Kalian punya waktu 5 menit masing-masing. Gunakan segala cara untuk merawat wanita ini. Aku akan menilai kalian berdasarkan hal itu. Jika tidak satu pun dari kalian bisa melakukan sesuatu terhadap kutukan ini, maka aku tidak keberatan membiarkan daftar juara kosong. Itu jauh lebih baik daripada mengirim seseorang untuk mempermalukan diri di ujian akhir.